Wa minha damul basarati, dan diantara lagi najis yang ma'fu, najis yang dimaaf. Ya, jadi minha ini minha huruf jar, haknya ya dijarkan, itu fi mahalli raf'in khobar muqaddam. Jadi kita masih bicara mengenai najis yang dimaaf. Al-qismus sani minan najasah al-waqi'ah fi mazonatil afwi wa hiya anwa'un. Ya, kata pengarang kitab, najis yang dimaaf itu macam-macam, jadi banyak. Di antaranya minha. Nah, ini masih bicara mengenai najis yang dimaafkan. Makanya kata pengarang kitab, wa minha, dan di antara najis yang dimaaf, damul basarati, yaitu darah disebabkan karena melenting. Kadang-kadang di kulit kita ada yang melenting kan ya? Ya. Nah, itu kalau keluar darah dari sebab yang melenting, itu dimaaf ya Bapak Saudara. Misalnya kita lagi pakai kain sarung, atau kita lagi pakai celana panjang, ya itu tempat melentingnya pecah, misalnya keluar darah, nempel di kain sarung kita, nempel di celana panjang kita atau di baju kita, itu dimaaf. Najis, tapi ma'fu artinya dimaaf. Itu namanya basarot, ya, karena melenting di situ. Kemudian apalagi waqaihiha, darahnya, waqaihuha, dan juga nanahnya, wasodiduha, ada darahnya yang agak kentalan dikit. Dam sama sodid sebenarnya hampir sama. Ada darah yang encer, ada darah yang kentelan. Nah, itu darah-darah juga. Kalau itu ya nanahnya. Nanahnya kadang-kadang melenting keluar tuh air yang benanah. Sedikit. Kalau sedikit nggak apa-apa. Ya. Itu kayak yang pernah kena darah, besok dipakai selama lagi boleh? Boleh. Kan dimaaf. Ya. Oh, bukan saat itu aja? Enggak, dimaaf. Ma'fu. Ya. Jadi bukan sekali doang. Ya. Untuk seterusnya. Ya, dima'fu namanya. Jadi kalau seandainya itu kain kita pakai lagi, ya nggak apa-apa. Ya, dia masih dima'fu. Yang penting itu darahnya yang ma'fu, ya, jadi darah yang ma'fu. Iya, ya emang kita tahu, bukan bicara nggak tahu ini, kita tahu. Tapi itu masuk dalam darah yang ma'fu, yang dimaaf. Gitu. Jadi ini yang kita tahu nih Bapak Saudara. Kalau bicara nggak tahu ntar lain lagi. Ya darah nggak dimaaf juga. Ya seandainya tidak tahu, ya kemudian baru kita tahu. Nah itu nanti ada hukumnya. Ada beda pendapat. Satu pendapat bilang wajib diulang kembali. Ya sholat kita. Misalnya kita sholat kena darah-darah yang tidak dimaaf. Kita nggak tahu nih, bicara nggak tahu. Ya saat itu sah sholatnya. Tapi setelah kita tahu, kita yakin bahwa darah itu ada pada saat kita sholat, wajib dikodoin sholat kita kalau sudah berhari-hari. Tapi kalau masih di waktu itu juga wajib diulang kembali. Ada namanya i'adah, diulang kalau masih saat itu. Tapi kalau udah di luar waktu, udah lama, nah itu wajib dikodok. Kalau kita yakin, kita tahu setelah itu. Ya, tadi waktu kita sholat nggak tahu. Ya, orang kagak tahu nggak ada hukumnya ya. Ya, nggak ada hukumnya. Tapi setelah itu dia tahu, dia yakin, wah ini darah, ini najis, nggak bisa dimaaf. Nah begitu. Bagaimana sholat saya tadi ini udah yakin kena darah, ya wajib diulang. Itu kalau masih dalam waktunya, masih isya. Jam 8, jam 9, jam 10 diulang kembali. Tapi kalau udah ketahuannya besok dikodok namanya begitu. Nah ini bicara darah yang dimaafin. Ya jelas ditahu. Ya di melenting. Ya ada melenting kan sedikit tuh, ada darah atau nanah. Ya nempel di kain sarungnya, dia tahu, bukan dia kagak tahu. Dimaaf. Ya terusin aja sholatnya. Ya dimaaf. Nah seperti itu. Kadamil baroghithi, sama seperti darah nyamuk. Sama darah nyamuk. Ada darah nyamuk, kita tahu, bukan kita tahu. Nempel di kain sarung, nempel di baju kita, atau di kulit kita ada darah, sebab darah nyamuk yang sedikit. Nah itu termasuk dimaaf.
fayu'fa an qalilihi. Nah itu digaris bawahi, dimaaf an qalilihi kalau sedikit. Kalau banyak lain lagi, nggak dimaaf. Ini sedikit ya. Ya, ma'fu an qalilihi, dimaafkan kalau itu darahnya sedikit. Kalau darah nyamuk biasanya nggak ada yang banyak, sedikit. Ya, nyamuk biasanya paling banyak ya banget juga udah kagak bisa kemana-mana dia, udah kagak bisa terbang lagi tuh bapak saudara ya. Ya biasanya digendut dah tuh, nggak bisa kemana-mana. Itu segitu paling banyaknya. Ya, jadi itu masih dimaaf. Wa min katsirihi, kalau seandainya banyak itu darah fil as-sahih, menurut kaul yang sahih, ya itu menurut kaul yang sahih masih dimaaf. Darah nyamuk, sebanyak-banyaknya darah nyamuk siapa sih? Nah begitu, jadi sedikit dimaafin. Terkait tentang banyak, kalau darah nyamuk tetap menurut kaul as-sah itu masih dimaaf. Ya, sebab sebanyak-banyaknya darah nyamuk ya masuk juga masih sedikit. Sehingga kalau ada yang bilang ini banyak darah nyamuk, banyak, itu menurut kaul as-sah masih terkait dimaaf. Walau asarahu, sekalipun dia meresnya tuh ala rajih, itu nyamuk diperes gitu ya, keluar darahnya, itu termasuk dimaaf. Wal basaratu jam'u basratin, sementara kalimat basrat itu bentuk jamak dari basroh. Jadi basroh, batsarot, ini namanya jamak muannas salim ya, ditambah alif dengan ta, batsrot, batsarot ya. Wa huwa kharajun shaghirun, yaitu darah yang keluar tapi sedikit. Ya, darah melenting. Melenting kan kecil, yang namanya melenting. Nah, itu kalau ada darahnya, ada nanahnya, itu pun juga yang keluar sedikit. Sehingga itu dimaaf. Walau asabahu syai'un min dami nafsihi la minal basarati bal minad damamili wal kuruhi wa maudi'il pasdi wal hijamati fafihi khilafun. Kalau seandainya ada sesuatu yang menimpanya, contohnya darah dirinya sendiri gitu. Jadi kalau seandainya bukan dari darah melenting, tapi ya ada sesuatu yang mengenainya dari darah dirinya sendiri, bukan dari darah melenting, mungkin dari darah bisul, mungkin dari darah lukanya, atau mungkin dari darah tempat dia habis dibekam. Ya, kan kadang-kadang orang kalau habis dibekam tuh ada luka tuh ya, ya mungkin keluar dari darah tersebut. Nah itu kalau seandainya darahnya keluar dari tempat dibekam, atau darah keluar dari luka, atau mungkin darah keluar dari bisul, itu bagaimana hukumnya? Fafihi khilafun. Maka untuk menjawab pertanyaan tersebut ada khilaf, ada perbedaan pendapat. Wal asahhu inda Nawawi, menurut kaul yang paling sahih menurut Imam Nawawi, annahu kadamil batharat, itu sama seperti darah melenting, berarti dimaaf. Makanya saya bilang tuh darah bisul tuh di dalam kitab Fathul Mu'in juga dijelaskan tuh. Ya, di beberapa kitab yang lain juga termasuk darah bisul, termasuk darah yang ma'fu. Nah, ini Imam Nawawi pendapatnya Bapak Saudara. Ya, jadi Imam Nawawi itu kaul yang asah. Menurut kaul yang paling sahih menurut Imam Nawawi, itu diumpamakan darah bisul, darah sebab luka, atau tempat orang itu habis dibekam, kemudian dari tempat bekaman itu keluar darah, ya selama itu dianggapnya masih sedikit. Nah, menurut Imam Nawawi disamakan dengan darah melenting. Ya, sehingga hukumnya ma'fu, boleh. Ya, sehingga kalau di sholat nggak batal, lanjut aja. Kata siapa? Kata Imam Nawawi. Summa ma'ul kuruhi wan nafaqati in kana lahu raihatun wa huwa najisun. Kemudian apabila ada keluar air dari luka seseorang, atau ya dia ada anggota-anggotanya yang mungkin luka, kemudian keluar air tapi airnya bau. Ya, airnya bau, itu bagaimana? Bahwa najisun, maka itu hukumnya najis. Jadi kalau bau najis hukumnya.
Kalau ada luka-luka yang ada kemudian keluar kan kadang-kadang ada tuh nanti misalnya habis luka darah, luka terbakar atau apa. Kemudian dia akan memunculkan air melembung gitu. Nah, kalau airnya enggak bau itu enggak najis hukumnya. Tapi kalau lahu raihah, kalau memang itu jadi bau, ya itu airnya bau, fahuwa najisun. Itu hukumnya najis. Wa illa kalau seandainya tidak berbau pal mazhabu, maka menurut mazhab annahu tahirun, bahwasanya air yang tidak bau tadi yang keluar dari luka terbakar dan sebagainya itu hukumnya suci. Ya, jadi tinggal lihat aja Bapak Saudara. Ini dikembalikan kepada Bapak Saudara. Cuma kaidahnya begitu. Kalau airnya ada baunya najis. Kalau airnya tidak ada baunya tidak najis. Jadi dikembalikan dia ke Bapak karena yang tahu Bapak Saudara. Wah, ini enggak ngapa-ngapa, airnya biasa aja. Ya udah, hukumnya ya enggak najis, suci. Tapi kalau ini bau sama juga keluar iler. Orang kalau ngiler itu tergantung ilernya. Kalau ilernya yang bau berarti dari sini nih, Pak. Nih dari maidah keluar bau najis. Tapi kalau seandainya keluar dari mulut nggak bau biasanya itu kagak najis. Ya, jadi orang kalau tidur ya keluar iler, ya dia aja yang manain sendiri dah. Ya, bagaimana menurut dia? Ya, kalau dia bau banget nih. Nah, itu najis. Berarti dari sini nih, dari maidah. Tapi kalau seandainya enggak, ya udah dielap aja, nggak apa-apa. Kadang-kadang kan ada orang tidur begini. Kalau tidur begini, ya sampai pulas kemudian dia mengeluarkan air liur gitu, ya yakini aja dah bahwa air liur itu enggak dari sini, enggak dari maidah, dari mulut, sehingga itu yakini jadi suci. Tapi kalau dia ya tidur memang bukan duduk kali, dia tidurnya ya berbaring, mungkin dari sini nih keluarnya ilernya, najis. Kalau bantalnya, karena bantalnya najis nggak? Najis. Nah seperti itu. Jadi ini hukum fikih ya Pak. Jadi nanti dikembalikan kepada Bapak semua. Kenapa? Karena memang yang tahu percis ya Bapak. Cuma kita tahu kaidahnya, nggak boleh sembarangan. Ada aturan mainnya. Sama juga menghukumkan apakah ini air sperma ataukah ini bukan air sperma. Yang tahu siapa? Iya kita sendiri. Kalau air sperma ciri-cirinya ya itu ada kelezatan keluarnya, ya kemudian ada dapik agak muncrat. Nah itu nanti kalau udah kering seperti ya apa putih telur, cium tuh, oh ini kayak putih telur, ya Bapak bisa ngerti, oh ini adalah air sperma. Nah kalau air sperma wajib mandi, tapi yang terkena di celana itu kagak najis. Tapi kalau Bapak lihat, wah ini cirinya nggak ada air spermanya, ya berarti itu air mazi. Ya, nah berarti air mazi hukumnya najis, nggak usah mandi, tapi bersihin aja. Itu yang menghukumkan Bapak setelah tahu ilmunya. Insya Allah didasari dengan ilmu bener. Nah begitu, makanya di sini pentingnya kita tahu. Gitu. Ini najis ma'fu, apa najis ghairu ma'fu? Oh ini najisnya ma'fu. Ya, kenapa? Karena ada ciri-ciri yang kita baca di sini. Oh, ini darah bisul, kata Imam Nawawi, termasuk darah ma'fu. Oh, ini darah karena luka terbakar, airnya nggak bau. Nah, itu nggak najis, tapi airnya bau, maka itu dihukumkan najis. Ya, itu aturannya begitu. Ya, makanya di sini dibilang wa illa, kalau seandainya air tersebut tidak bau, fal mazhabu annahu tahirun. Jadi menurut mazhab ya bahwasanya air tersebut hukumnya tahir, artinya suci. Walau asobahu damun min ghairihi, kalau seandainya ya menimpa bagi orang tadi darah dari yang lainnya. Fa in kana katsiran, kalau seandainya itu memang darah banyak, lam yu'fa anhu, maka tidak dimaaf. Li'annahu la yashukul ihtiraza minhu, karena memang tidak susah seseorang untuk menjaganya. Kalau memang darah itu enggak susah untuk dijaga, berarti itu tidak dimaaf. Ya, kalau tidak dimaaf berarti darah itu najis hukumnya. Jadi kita harus benar-benar jaganya. Kalau yang sedikit itu susah untuk dijaganya. Kita ada luka, kadang-kadang ada aja tuh darah sedikit. Kalau itu najis repot.
Ntar kita ganti lagi pakaian, nempel lagi, kena darah lagi, najis lagi. Ya kapan kita sholatnya? Nah makanya agama bilang yassiru wala tu'assiru, berikan kemudahan, jangan persulit. Nah makanya karena itu ya syukul ihtiraz, alasannya dalam ilmu fikih susah untuk dijaga dipeliharanya, sehingga itu masuk dalam kategori najisnya ma'fu namanya. Jadi najisnya dimaaf. Tapi kalau yang banyak, nah itu ya nggak sulit untuk menjaganya. Nah itu nanti dia masuknya dalam kategori ya yang tidak dimaaf. Tapi kalau darah yang lain, misal bukan karena luka, bukan karena ya itu bisul yang bisa dijaga benar, nah itu nggak dimaaf. Wa in kana qalilan, sekalipun itu apa? Itu sedikit. Nah itu, jadi kalau darah ya itu dari bukan sebab luka, ya dari sebab yang lain-lain. Nah begitu. Kemudian kagak banyak, walaupun sedikit, bagaimana tuh? Ya itu ada yang bilang ya tetap najis karena itu tidak sulit untuk dijaga. Ya jadi harus benar-benar dijaga, dipelihara, nggak boleh ada dalam pakaian kita, dalam badan kita, atau dalam tempat kita pada saat kita lagi sholat. Pakaulani, maka ya kalau seandainya ada darah yang bukan dari darah bisul, dari darah luka, ya kemudian ya itu bisa dijaga, enggak susah sekalipun sedikit. Pakaulani, maka jawabannya ada dua pendapat. Al ahsanu, menurut kaul yang ahsan, yang paling bagus. Indar Rafi'i, menurut Imam Rafi'i, adamul afwi, itu nggak dimaaf. Ya, jadi menurut kaul ahsan tidak dimaaf. Kalau ada darah, nih Pak, darahnya bukan dari bisul, darah bukan dari luka, dari melenting, bukan dari itu, tapi darah biasa aja, nempel di kulit kita, di pakaian kita, ya walaupun sedikit, itu menurut kaul Imam Rafi'i tidak dimaaf. Tuh, kita harus hindari berarti. Karena itu untuk menjaganya tidak susah. Nah, kalau darah luka susah emang. Kita luka kita di sini. Ya memang setiap hari kita mau sholat ya susah menghindarnya. Makanya di situ kalau ada darah sedikit yang keluar nempel itu ma'fu, dimaafkan. Wal ashahu indan Nawawi, menurut kaul yang sahih menurut Imam Nawawi ala apu itu dimaaf. Tapi kalau menurut Imam Nawawi lebih gampang, lebih mudah, ya karena darahnya kategorinya sedikit, walaupun bukan dari darah ya luka, bukan dari darah bisul, walaupun dari darah yang lain, karena dilihat sama Imam Nawawi itu qalil, sedikit, masih dimaaf. Ya, jadi al apu, dimaaf itu darah. Wa yustasna, dan dikecualikan damul kalbi, darah anjing, wal khinziri, darah babi, lil ghilzi najasatihima, karena berat najis keduanya. Nah kalau anjing sama babi darahnya enggak banyak, enggak sedikit dah, udah jelas hukumnya najis. Kenapa? Karena berat itu najisnya. Jadi enggak ada istilahnya ma'fu. Ya, mau banyak, mau dikit. Kalau darah itu sumbernya dari anjing dan babi, itu udah tidak dimaaf aja. Alasannya itu lil ghilzi najasatihima, karena memang masuk najis keduanya berat. Par'un ay hadza par'un, ini satu cabang dari masalah. Iza shalla binajasatin la yu'fa anha wa huwa jahilun biha halas salati sawa'un kanat fi badanihi aw thawbihi aw maudi salatihi fa ilam ya'mal biha albatata fa qaulani al jadidu al azharu yajibu alaihil qada'u. Apabila ada orang sholat ternyata dia bawa najis, najisnya yang tidak dimaaf. Ada orang sholat tapi dia bawa najis, najisnya la yu'fa anha, najis yang tidak dimaaf. Tapi wa huwa jahilun, dia kagak tahu. Nah ini masalahnya dia kagak tahu nih. Jahil di sini maksudnya dia tidak tahu. Sementara orang tersebut yang sholatnya bawa najis dan najisnya tidak dimaaf, kagak tahu bahwa di dalam pakaiannya apa di dalam tempatnya itu ada najis.
halas sholati pada saat lagi sholat. Sawaun kanat fi badan, sama saja najisnya itu ada di badan, au saubihi atau najisnya ada di pakaiannya, au maudi sholati atau ada di tempat sholatnya. Fa illam ya'lam biha albattata, maka kalau seandainya orang itu nggak tahu sama sekali tentang najis tadi, faqaulani, maka untuk menghukumkan itu bagaimana sholatnya ada dua pendapat. Tetap ada perbedaan pendapat, Pak. Ya, ada dua pendapat. Al-jadidu menurut kaul jadid Imam Syafi'i, al-azhar yang paling jelas, yajibu alaihil qada, wajib dikodoin. Tuh, jadi kalau ada orang sholat, kemudian dia membawa najis, najisnya tidak dimaafin, namun dia kagak tahu, ya sholat aja dia kagak tahu. Nah itu bagaimana hukum sholatnya? Menurut kaul jadid Imam Syafi'i wajib dikodok. Ya, alaihil qada itu namanya wajib atas orang tadi mengkodoknya. Li'annaha toharatun wajibatun, karena itu merupakan toharo yang wajib. Pada taskutu, maka tidak gugur toharo wajibah ya bil jahli, dengan sebab dia tidak tahu. Katoharatil hadasi, sama seperti bersuci dari hadas. Ada orang ya nggak tahu, ya ini najis, najisnya tidak dimaaf, disolat aja dah. Ya kemudian sudah beberapa hari ada yang ngasih tahu, ya sehingga dia wajib kodoin tuh sholat. Ya kalau terus menerus kagak tahu, ya udah, ya itu dianggapnya sah saja. Tapi kalau ada yang memberikan informasi, kita wajib ulang kembali sholatnya, dikodoin sholatnya. Seperti karena sholat yang ada najisnya jelas-jelas tidak sah. Sama seperti orang sholat nggak punya wudhu, ya itu sama aja, dia wajib mengulang kembali, wajib kodok. Wal qadimu menurut kaul qadim, kalau tadi menurut kaul jadid Imam Syafi'i. Nah sekarang menurut kaul qadim Imam Syafi'i gimana? Annahu la yajibu, sesungguhnya orang itu tidak wajib mengkodok. Kaul jadid wajib mengkodok. Kaul qadim kata Imam Syafi'i tidak wajib mengkodok. Nah, jadi kita pilih, Bapak maunya milih yang mana? Mau kaul jadid, mau kaul qadim? Kalau kata Bapak, saya maunya yang kaul qadim aja. Ya, enggak wajib. Ya enggak apa-apa, yang penting paham ilmunya. Nah, begitu. Kita kan harus tahu dan harus paham. Gitu. Kita sholat ibadah, kalau tahu ilmunya itu enak. Ya, oh ini menurut kaul qadim nggak apa-apa. Ya, karena saya nggak tahu waktu itu. Ya, sekarang baru dikasih tahu. Tuh kemarin ente sholat ternyata ente bawa najis. Ada yang ngasih tahu begitu. Oh udah nggak apa-apa. Sholat saya udah sah. Karena waktu itu saya sholat nggak tahu. Ya ada najis. Kata siapa? Kaul qadim Imam Syafi'i. Nah begitu. Terus kalau bilang, oh saya wajib ya mengkodok itu sholatnya. Kenapa? Karena ya ini tetap tidak sah menurut kaul jadid Imam Syafi'i. Dua-duanya bisa dipertanggungjawabkan Bapak Saudara. Ya, dua-duanya bisa dipertanggungjawabkan. Yang penting kita tahu ini kaulnya siapa. Ya kalau Imam Syafi'i kaulnya ada dua, ada kaul jadid, ada kaul ya qadim. Seperti itu. Wa naqalahu Ibnul Munzir, dan dinukil oleh Imam Ibnu Munzir. Ternyata Imam Ibnu Munzir ngikutin nih kaul qadim. Ya an khalaik, dari ya para ya murid-muridnya yang lain. Wahtarahu, dan dipilih juga. Tuh. Jadi banyak kita kadang-kadang pakai kaul qadim, kadang-kadang pakai kaul jadid. Contoh yang banyak itu kaul qadim yang kita pakai yang mana? Sholat maghrib. Terus sholat maghrib sering kita pakai kaul qadim. Kalau jadid kemarin kita bicara tuh. Kalau kaul jadid Imam Syafi'i sholat maghrib waktunya cepet banget. Ya dari mulai kita berudu, ya kemudian kita pakai aurat, ya aurat kita tutup semuanya kayak sarung dan sebagainya. Kemudian sholat maghrib 3 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat, habis sudah waktu maghrib. Walaupun belum isya, itu kaul jadid. Tapi kaul qadim sampai waktu isya. Nah berarti kita banyak makanya kaul
kaul qadim gitu. Jadi kadang-kadang kita pakai kaul qadim, kadang-kadang kita pakai kaul jadid. Nah ini kalau masalah ya najis boleh aja kita pakai kaul qadim yang lebih gampang. La yajibu, kagak wajib dikodoin, udah sah sholatnya. Dan ini dinukil oleh Imam Ibnu Munzir. Jadi diperkuat ya, Imam Munzir ikut ya dengan kaul qadim Imam Syafi'i. Wa kadzan Nawawi, begitu juga Imam Nawawi, sama seperti Imam Munzir, Imam Nawawi ya ikhtarahu, memilihnya fi Syarhil Muhazzab, dalam kitab Syarah Muhazzab. Jadi Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhazzab itu pun punya pendapat sama seperti kaul ya qadimnya Imam Syafi'i. Berarti sholatnya sah, enggak wajib diqadha. Wa in alima bin najasati, dan kalau seandainya dia tahu ada najis, summa nasiyaha, kemudian dia lupa. Dia tahu itu pakaiannya najis, dia tahu, tapi pada saat lagi mau sholat dia lupa. Begitu Bapak ya, ini kain sarung saya tahu najis ya, ntar waktu sholat saya ganti, dilupa waktu sholat dipakai juga itu. Nah itu bagaimana tuh? Ketika kita pakai pakaian yang ada najisnya kita tahu, namun pada saat kita pakai sholat dilupa bahwa itu kain udah najis. Fatorikoni, jawabannya ada dua jalan juga. Ahaduhuma, salah satu daripada keduanya, alal qaulaini, atas dua pendapat, wal mazhab, dan mazhab, al qat'u biwujubil qada'i ditaksirihi, pasti diwajibkan dia mengkodok karena kelalaian dia sendiri. Nah jadi kalau saya punya kain sarung najis, ya ini saya pakai aja, tapi saya ada rencana ntar pada saat saya mau sholat saya ganti dengan sarung yang bersih. Nah datang waktu sholat, diwudu, di apa dilupa, ya ini dipakai lagi sarung yang udah kena najis. Itu bagaimana tuh hukumnya? Wajib dikodoin tuh sholat kalau memang udah 1 hari 2 hari terlambatnya. Tapi kalau masih di waktu itu diingat, wajib diiadah, diulang kembali, bukan kodok karena masih sama waktunya. Ya kalau kodok yang udah di luar waktu itu wajib secara qat'i, secara pasti ya, karena itu termasuk taksir, saya lalai berarti. Makanya kalau saya punya kain najis udah ganti aja buru-buru. Jangan sampai nanti kelupaan, waktu sholat lupa diganti. Tadi diingat, ditahu bahwa kain itu najis. Ya, tapi karena dipakai terus, ya dibilang nanti kalau di mau sholat mau ditukar dengan kain yang bersih, yang suci. Ya, nah kalau seperti ini Bapak Saudara, ya menurut kaul yang paling kuat al-qat'u, memutuskan secara pasti, ya apa? Biwujubil qada'i, wajib diqada. Alasannya apa? Litaksirihi, karena kelalaiannya dia. Taksir itu artinya ya lalai dia, karena lalai. Summa iza aujabnal i'adata, kemudian apabila kami wajibkan diulang itu, dikodoin itu, fayajibu alaihi i'adatu kulli sholatin shollaha, maka wajib juga bagi dia mengulangi semua sholat yang disolatnya ma'an najasati, bersama najis, yakinan, secara yakin. Kalau dia pakai kain saum sholat zuhur, diingatnya tuh, kemudian sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sampai sholat subuh, berarti 5. Besok paginya dia baru ingat, ya Allah, iya itu ternyata saya sholat, kain saya adalah najis. Ya, nah itu wajib diulang semuanya. Dari mulai zuhur dikodoin, asar dikodoin, maghrib, isya, dan subuh dikodok semuanya tuh Bapak Saudara. Ya, kenapa? Karena dia udah termasuk kelalaian. Ya, ketahuan kain sarung udah najis, kenapa dipakai terus? Ya, ternyata pada saat sholat, ya yang mestinya dia harus ganti, dia lupa, dia kagak ganti. Nah, selesai beberapa kali sholat, dia baru ingat. Nah, itu semua sholat yang menggunakan kain sarung yang najis tadi wajib
i'adah atau wajib diqada. Kenapa? Karena kelalennya orang tadi. Itu alasan begitu. Fa inih tamala hudusuhu, maka kalau seandainya memungkinkan hadasnya ya daripada najis atau barunya tuh najis ba'da sholati, setelah sholat, fala syai'a alai, maka tidak ada sesuatu atasnya. Beda begini Pak, kita sholat ya, kemudian habis sholat baru kita yakin ini ada najis. Jadi najisnya kita yakini ya datangnya setelah sholat. Nah berarti sholat kita tadi nggak perlu diulang atau dikodok. Nah seperti itu. Bisa aja terjadi begitu. Kita habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, udah kira-kira 10 menit kita lihat, lah ini saya kok bau najis, ada najis di tangan saya, atau di baju saya, atau di kantong baju saya ada najis. Nah kemudian diyakini bahwa tadi waktu dia mau sholat nggak ada. Nah ini adanya baru setelah sholat, udah selesai. Karena memang jarak antara dia lihat ini ada najis, udah dari sholatnya udah cukup lama. Mungkin 10 menit, 15 menit. Dan dia udah jalan sana jalan sini. Nah itu kita ya ihtimalkan saja bahwa najis baru datang. Jadi tadi ketika sholat tidak bawa najis, berarti tidak perlu diqada. Fala syai'a alaihi, itu artinya begitu. Jadi tidak punya kewajiban sesuatu atas dia. Artinya sholatnya udah sah, nggak perlu diulang kembali, nggak perlu diqada kembali. Karena najis itu diihtimalkan adanya setelah sholat. Itu pikir begitu tuh Pak. Ya, jadi kalau memang ada kemungkinan masih bisa diihtimalkan, ihtimalkan dengan yang lain. Nah seperti itu. Kita sholat, ya kemudian udah kira-kira 10 menit kita menemukan ada najis di pakaian kita. Ihtimalkan bahwa ini najis adanya setelah sholat. Nah itu nanti sholatnya nggak wajib diqada. Tapi kalau kita yakin habis sholat assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ternyata ada najis di pakaian kita, itu nggak bisa diihtimalkan lagi ya bahwa memang di dalam sholat nanti ada najis, wajib diulang kembali sholatnya. Kalau najisnya tidak dimaaf. Li'annal asla, karena asalnya ada mewujudaniha, tidak adanya tuh, karena dia asalnya tidak ada, ya nggak ada najis pada waktu di sholat. Ya fi zalika zamani, jadi pada saat dia lagi sholat asalnya nggak ada najis. Nah kemudian beberapa menit setelah di sholat baru dia menemukan di pakaian ada najis. Nah itu diihtimalkan sholatnya tetap dalam kondisi suci, sehingga tidak wajib diqada atau diiadah sholatnya. Walau ro'a sakhson, apabila ada seseorang itu melihat yuridus sholata. Jadi kalau ada orang melihat ya teman kita lagi mau sholat, wa fi saubihi najasatun, sementara di pakaian teman kita yang mau sholat ada najisnya. Wal musolli la ya'lamu, sementara orang yang sholat kagak tahu biha terkait tentang najis tadi. Lazimal alimu i'lamahu, maka wajib orang yang tahu untuk memberikan informasi bizalika dengan hal tersebut. Misalnya gini Pak, ada teman kita lagi mau sholat, kita tahu tuh teman kita ada bau najis, cuma dia yang mau sholat kagak tahu, maka kita punya kewajiban untuk memberikan informasi, ya bilangin, itu ente ada najis tuh, ya nah begitu, itu punya kewajiban tuh, lazim, ada kewajiban buat kita memberikan informasi, ya karena dia mau sholat bawa najis, cuma dia kagak tahu, nah kita tahu. Nah itu ada kewajiban kita untuk memberitahukan, i'lam, memberikan informasi bizalika li'anal amra bil ma'rufi, karena amar ma'ruf la yatawaqqafu, tidak akan terhenti alal isyan, atas kemaksiatan, bal huwa, akan tetapi dia itu lizawalil mafsadati, untuk menghilangkan mafsadah. Itu aturannya begitu. Jadi kita punya kewajiban i'lam, memberitahu. Ya jangan kita diam aja, biarin aja tuh urusan dia. Jangan, karena dia nggak tahu. Nah kita tahu dia ada najis, kita informasikan tuh seperti itu. Ya ini namanya amar ma'ruf.
ya nahi munkar termasuk. Qalahu Syaikhu Izzuddin, demikianlah itu dikemukakan oleh Asy-Syaikh Izzuddin bin Ibnu Abdissalam. Wahia mas'alatun hasanatun, itu termasuk satu masalah yang bagus. Wallahu a'lam, dan Allah yang maha mengetahui. Nah nanti baru qala wasatrul aurati, ya nanti baru syarat sah salat yang selanjutnya menutup aurat. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Ya silahkan. Kita pergi ke mana-mana gitu ya, pakai celana panjang. Terus itu suatu saat kita pikir ada kebanyakan sedikit gitu, bagaimana? Iya. Apa enggak? Iya. Kalau yang namanya pipis, walaupun kebancretan setetes itu tetap najis, tidak dimaaf. Ya, kalau kita yakin nih ada ngecrit sedikit ke kita, ya najis sudah. Gitu. Nah makanya di sinilah pentingnya kita bawa apa? Bawa salinan. Yang kemarin saya bilang minimal kita kalau mau kemana-mana bawa kain sarung, minimal begitu. Ya, sebab nanti kalau udah kejadian begitu, nah ini udah najis, dan najis itu nggak dimaaf. Najis itu nggak dimaaf. Kalau bisa ya kita mau sholat minjem dulu pakai sarung yang lain. Ya kita usaha ya punya teman minjem kain sarung teman. Jangan dipakai lagi tuh. Ya pakai sholat ganti, nanti baru kita pakai lagi. Karena itu termasuk tidak dimaaf. Ya, jadi pipis tuh walaupun setetes nempel di baju kita, apalagi saat kita lagi pipis, ya kita yakin benar, ya kena dan nih, ya udah najis. Ya, ini masih dikit dimaaf, enggak dimaaf. Ya, itu termasuk najis yang tidak dimaaf. Ya, begitu. Jadi ya harus ganti. Ketika mau sholat dia mesti ganti pakaian. Seperti kalau dipakai itu juga ya kagak sah sholatnya, karena dia pakai pakaian yang najis seperti itu. Kenapa? Oh gini, karena memang iya, karena memang Imam Syafi'i menemukan masalah dan ilmu yang baru. Al-hukmu yaduru ma'illatihi, kan begitu. Sehingga kaul qadim di awal. Nah, nanti beberapa tahun dia pindah tempat, nah membikin fatwa lagi. Nah, fatwa yang pertama itu namanya qadim, fatwa yang terakhir namanya jadid. Ya, mungkin karena ada alasan-alasan yang lain. Nah seperti itu. Nah kita boleh pakai salah satu di antara keduanya. Di kita begitu. Ya jadi nggak mesti dengan adanya fatwa yang jadid, yang qadim hilang, enggak. Ya jadi itu boleh saja. Kadang-kadang ya itu bisa kita pakai yang qadim, kadang-kadang bisa yang jadid. Diberikan ya keluasan buat kita. Nah seperti itu. Ya jadi enggak. Ya. Jadi ijtihad yang pertama tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang kedua. Itu kaidah seperti itu. Makanya boleh aja. Makanya ada qaul qadim, ada qaul jadid seperti itu. Sama Pak, kita ya di dalam satu tempat. Kemudian kita beda pendapat, ijtihad kita kiblat arahnya ke sana. Nah, kemudian setelah itu ya rakaat kedua kita ijtihad lagi, oh ada di sana, ya boleh langsung aja kita pindah ke arah sana. Terus ijtihad ketiga arah ke sana, ijtihad keempat ke sana. Itu ijtihad pertama tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad kedua. Ijtihad kedua nggak bisa dibatalkan dengan ijtihad ketiga. Ijtihad yang keempat, ya ketiga tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang keempat. Jadi rakaat pertama sah, rakaat kedua sah, rakaat ketiga sah, rakaat keempat sah. Berarti dia sholat ngadep ke sana, ke sana, ke sana, ke sana. Ya, begitu ya. Tapi ini nggak direncanakan, bukan main-main. Memang awalnya dia rencana, oh ini emang sana ijtihadnya. Tapi setelah itu dia ada ijtihad lain. Udah rakaat kedua. Ya, oh di sana. Jadi itu tidak membatalkan ijtihad yang pertama. Begitu Ustaz ya, Farid. Ya, jadi ya, ada dah namanya fatwa
ada qaul jadid, ada qaul ya qadim, seperti itu. Qaul qadim tidak bisa dibatalkan dengan qaul jadid. Ya, seperti itu. Ya. Kalau darah kambing itu kan udah dicuci, tapi masih ada merah-merah juga, udah ada merah juga tetap hilang. Iya, baik. Itu namanya udah noda yang membandel. Nah, begitu. Udah dicuci. Kan nanti nyucinya warnanya, baunya, rasanya. Tiga-tiga nggak bisa hilang. Ya, baunya udah, rasanya udah, warnanya nih masih membandal di baju yang putih, masih ada merah-merah. Tidak apa-apa, boleh, nggak apa-apa. Nah, seperti itu. Jadi kan dari 3 ini kalau 2 udah hilang, 1 yang belum, ini dimaaf. Ya, seperti darah kambing dah. Ya, karena di baju putih udah dicuci pakai rinso apa, ya baunya udah nggak ada, rasa udah nggak ada, tinggal warnanya nih nggak hilang-hilang, boleh, nggak apa-apa. Itu termasuk maafu. Ya. Kalau kita wudhu kayak habis buang air kecil gitu ya, pancing, terus kita yakin bahwa cepretan itu nggak kena kaki atau kena celana, gimana sholatnya? Batal? Kita yakin nggak kena. Iya, kalau nggak kena ya kagak ngapa-ngapa, orang yakin nggak kena. Iya, yakin lagi. Ya, pakai yakin kagak kena. Ya emang itu tiap hari kita yakinin. Iya, namanya nggak yakin itu. Iya, makanya kembalikan ke bapak saudara. Ini ilmu, ya. Kalau bapak ragu, ya jangan. Dak mayuribuka ila ma la yuribuk. Tuh, tinggalkan keraguan kepada yang tidak ragu. Kalau ya nyipret, ya nyipret, udah tinggalkan, cari yang lain, ya ganti. Kalau bapak udah yakin enggak kena, ya udah yakinin enggak kena. Sholat sah, ya pasti sah. Jangan kita bilang, oh ntar sholat saya enggak sah. Jangan, yakini. Ya, jadi pokoknya adanya di diri bapak semuanya. Nah, seperti itu. Yang kencing ya bapak, yang bilang nyipret ya bapak. Ya udah, najis. Kalau yang kencing bapak bilang kagak ada yang kena kok, bersih, ya udah gitu. Jadi inilah keyakinan. Cuma kita suruh berhati-hati, makanya suruh dehem, suruh apa. Kemarin kita udah bahas masalah air kencing ini berat karena ada hadis khusus. Ya ada, ya, Nabi lihat satu kuburan disiksa gara-gara apa? Gara-gara air pipisnya itu enggak tiris. Itu ada secara khusus. Ya, makanya terkait tentang ya kita kencing harus benar-benar tiris. Makanya ya itu kita disuruh dehem apa. Ada orang yang gak bisa, ya harus buka celana dalamnya, harus angkat semuanya. Nah itu yarin. Kalau dipakai celana panjang, dia kagak yakin dah. Ya ini pasti netes. Iya, kalau orang yang begini nggak boleh. Ya makanya dibuka semuanya. Ada yang ke kamar mandinya agak lama karena pakaiannya dibuka semuanya dulu. Celana dalamnya apa? Jadi kalau pipis bener-bener telanjang udah. Nah karena memang diyakin aman begitu, ya silakan, itu lebih bagus. Ya tapi ada orang yang yakin, oh saya enggak kok, ya saya kencing walaupun begini nggak apa-apa. Ya silakan, masing-masing punya keyakinan. Yang penting jangan netes, yakinnya kagak. Nah itu yang kagak boleh. Nah begitu. Nah, yang paling bagus tuh kencing yang enak emang buka semuanya. Ya itu yakin tuh. Cuma kelamaan. Ya makanya pakai kain sarung yang paling enak. Ya kain sarung dah enak banget ya. Ya makanya ada orang mau kemana-mana pakai kain sarung. Kalau dia mau pipis dibuka celananya pakai kain sarung aja. Udah aman, itu lebih enak. Nah seperti itu. Ya. Tapi tergantung kepada kebiasaan bapak semuanya seperti itu. Ya, ya silakan. Dalam kasus najis yang tadi maaf, Ya. bagaimana fungsi sholat jamaah apalagi imam, kewajiban ulang atau qori gimana? Bagaimana dengan jamaahnya? Iya. Imam, jadi imam. Iya baik. Dia yakin setelah dan tadi bagaimana dengan jamaahnya sama? Nah inilah makanya otomatis ketika kita mau melaksanakan ya itu kan syarat-syaratnya harus kita penuhi dulu. Ketika dia jadi imam kita yakin makmum bahwa imam udah sah.
Nah begitu. Jadi pada saat kita yakini bahwa imam itu sah, ya makmum sholatnya sah. Seperti itu. Tapi kalau kejadian nanti imamnya seperti itu, ya nanti bagaimana? Ya makmum tetap udah sah sholatnya. Ya kecuali kalau memang saat itu juga dikasih informasi, ya kepada bapak, ya mohon maaf, tadi saya ya sholat gak gesah, ya berarti otomatis bapak kagak sah juga. Tapi kalau memang udah waktu lama, itu bapak udah meyakini bahwa ngikut imam itu udah sah, ya nggak apa-apa udah. Ya sebab ini yassiru wala tu'assiru. Orang 500 orang, ya bagaimana ntar ngabarinnya? Udah 2 hari imam baru yakin. Nah seperti itu. Ya, makanya bapak tolonglah, kalau kita jadi imam tanggung jawabnya besar. Nah tolong bener-bener syarat-syarat sahnya sholat, kan syarat sebelumnya, sebelum kita sholat itu syarat-syaratnya dipenuhi banget. Ya udah dipenuhi. Dan makmum udah yakin bapak itu udah sah. Itu makmum nggak mungkin ragu-ragu. Wah imamnya besernya nggak bener nih, nggak mungkin kan? Kita kalau kita ngikut imam udah yakin imam udah bener, udah terbaik. Nah, makanya imam dipilih yang terbaik. Nah seperti itu. Ya. Jadi ini penting keyakinan seperti ini. Sebab ya yassiru wala tu'assiru. Dalam ibadah kita suruh yang mudah, jangan mikir yang susah-susah. Kalau yang susah-susah nggak jadi-jadi ntar. Udah yakin aja imam kita itu yang terbaik. Udah memenuhi persyaratan semuanya. Nah begitu. Ya, insya Allah sah semuanya. Ya. Kita menjadi mana gitu, kita tahu kalau kita nggak pernah najiskan kita terus kita nggak ada mau sholat, nggak ada penggantinya, kita mau menghormati waktu sholatnya, atau ada yang ikutin di belakang, ada makmumnya, tahu ada yang ikutin itu, tahu kan sholat